C1 dan C2 ini adalah konstanta yang bisa kita cari ketika ada initial condition. Baik, bagaimana cara bekerjanya? Jadi langsung saja saya contohkan. Misalkan di sini saya punya persamaan diferensialnya adalah misalkan gamma dari setan yang terkutuk jedar Y double aksen begitu ya, dikurang 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0 gitu ya. Nah ini termasuk ke orde 2 gitu, karena aksennya 2. Berarti sekarang cara mengerjakannya adalah kita harus mengkonvert dulu persamaan diferensial ini menjadi bentuk polinomial. Jadi yang tadinya ordenya 2 atau double aksen ini akan jadi R kuadrat. Yang Y aksen akan menjadi R pangkat 1. Yang Y saja nanti jadi R pangkat 0. Nah, ini kita convert semua menjadi yang disebut sebagai persamaan karakteristik. Jadi Y double aksen ini akan berubah menjadi R kuadrat. Kita ubah variabelnya dari Y menjadi R. Kemudian min 5R plus 6. Ini sama dengan 0. Nah ini yang disebut sebagai persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat min 5R plus 6. Nah dari sini baru kita cari akar persamaannya. Nah, ini kita faktorkan, berarti R min 3 ya, kemudian R min 2 sama dengan 0, sehingga R1 nya ini sama dengan 3, lalu R2 nya ini sama dengan 2. Pak, bagaimana, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau nanti kita punya 2Y seperti ini? Kan mungkin juga ya. Ya bisa gitu ya, tinggal kita langsung faktorkan. Nah tapi di sini saya sarankan semuanya kita ubah menjadi seperti ini, sehingga di depannya Y double aksen ini tidak ada variabel. Artinya kalau kita ketemu seperti ini, kita bagi aja dulu sama 2 gitu ya. Jadi Y double aksen plus 5/2 Y aksen plus 7/2 Y sama dengan 0. Jadi kita mengikuti persamaan dasarnya ini. Tapi sebenarnya tidak diubah pun ya nggak masalah gitu ya. Nanti kita bisa tinggal cari persamaan karakteristik lalu kita faktorkan seperti biasa atau dengan menggunakan rumus ABC. Nah sekarang kita sudah dapat gitu ya akar faktornya ini, R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 2. Nah untuk menentukan solusinya, ini kan goal terakhir adalah solusi ya. Solusinya ini seperti apa? Maka di sini akan ada 3 kriteria yang perlu kalian pahami. Jadi yang pertama adalah jika, ini saya tidak lanjutkan dulu ya. Pertama jika nilai R1 dan R2-nya adalah merupakan akar real, bilangan real. Real itu 1, 2, setengah, min 3, dan lain sebagainya. Dan berbeda. Artinya antara R1 dan R2 nilainya beda gitu ya. Maka solusinya adalah, ini kita langsung tulis gitu ya, C1 eksponen pangkat R1 X ditambah C2 eksponen pangkat R2 X. Nah ini adalah solusi homogennya. Nah kemudian bagaimana dengan akar yang lain? Nah jika sekarang kedua adalah jika nilai dari R1 ini sama dengan R2 gitu ya, atau ini merupakan akar kembar. Akar kembar dan real dan kembar ya. Real dan kembar. Nah maka solusinya adalah ini sama dengan Y sama dengan C1 eksponen pangkat Rx ditambah C2 X gitu ya. Jangan lupa di sini saya bedain aja ya kali warnanya biar kalian notice. X eksponen
R X. Nah jadi bentuknya mirip begitu ya seperti yang real, tapi yang membedakan adalah di sini dia di ada X-nya gitu ya di solusi kedua. Ini kan dia solusi pertama, ini solusi kedua. Solusi pertama, solusi kedua. Pangkatnya akan sama gitu ya, R pangkat X. Dan yang terakhir di sini jika nilai R1 dan R2-nya ini adalah akar kompleks. Akar kompleks itu nilai R1 dan R2-nya ini adalah sama dengan A plus minus imajiner. Jadi ada bilangan imajiner gitu ya di persamaan tersebut atau di akarnya. Sehingga kalau ada imajiner artinya bilangannya tidak real gitu ya. Jadi solusinya akan menjadi seperti ini. Solusinya akan menjadi Y sama dengan C1 eksponen pangkat AX ini cos DX ditambah C2 eksponen pangkat AX dikali sin DX. Nah jadi begini ya. Sehingga di sini yang perlu kalian hafalkan, yang perlu kalian pahami di sini akan ada tiga solusi sesuai dengan akarnya. Jadi tergantung apakah dia real dan kembar berbeda begitu ya. Apakah dia real dan kembar, dan yang terakhir apakah dia merupakan akar kompleks. Nah jadi semuanya tergantung dari akar persamaan. Nah sekarang kita sudah tahu basicnya ada tiga gitu ya untuk menentukan solusi ini. Sekarang kita balik ke atas. Nah, jadi di atas ini kita lanjutkan ya. Nilai akarnya itu R-nya ini adalah 3 dan 2. Nah kira-kira ini mengikuti yang mana ya? Yang 1, yang 2 atau yang 3 jenisnya? Yang soal ini berarti dia real dan berbeda atau real kembar atau yang kompleks? Satu Pak. Yang satu Pak. Yang satu ya. Karena dia akan bilangan real, kemudian dia berbeda antara R1 dan R2, sehingga solusi homogennya adalah Y sama dengan C1 eksponen pangkat 3X ditambah C2 eksponen pangkat 2X. Nah ini adalah solusi umum begitu ya. Ketemu hasil solusi umumnya. Sekarang bagaimana kalau kita punya suatu kondisi tertentu? Jual. Saya lagi keluar. If I lose you, baby. Firja ada Firja? Ya, terima kasih sudah di mute lagi. Jadi ini ya, kita ketemu hasilnya si solusi umum. Nah sekarang gimana kalau ada kondisi tertentu atau initial condition yang mengikuti, katakanlah Y0 sama dengan 0, kemudian Y0 Y1 sama dengan 0 gitu ya misal.
Nah, maka ini kita substitusikan ke atas. Jadi kita cari dulu yang pertama pada saat Y0 sama dengan 0. Nanti nggak ketemu nih. Sebentar ya. Kita cari yang biar dia ketemu langsung. Oke, ini bisa. Nah, gini ya. Jadi katakanlah kita punya informasi tambahan. Jadi jika Y0 sama dengan 0, nah maka kita bisa nih mencari nilai C1 atau C2. Jadi caranya adalah ini tinggal kita substitusikan ke atas ini, berarti ini hasilnya 0 ya. 0 sama dengan C1 eksponen pangkat 3 dikali 0. Ini kan berarti X-nya ya, ini adalah Y. Ditambah C2 eksponen 2 pangkat 0. Nah, maka ini 0 sama dengan C1 plus C2. Eksponen pangkat 0 hasilnya 1. Jadi tinggal ini. Kita dapat ini persamaan 1 ya. Kemudian pada saat kondisi berikutnya, pada saat Y aksen 0 sama dengan 1. Artinya kita turunkan dulu gitu ya. Eksponen 3X plus C2 eksponen 2X. Nah, maka hasilnya adalah hasil turunannya Y aksen sama dengan 3 C1 eksponen 3X ditambah C2 X 2 ya, 2 C2 eksponen pangkat 2X. Nah, berarti di sini kalau nilai ini adalah 1 ya. Ini 3 C1 dikali 3, eksponen 3, 0, ditambah 2 C2 eksponen 2 pangkat 0. Sehingga di sini 1 sama dengan ini jadi 1 ya. Ini juga jadi 1. Bagian ini. Bagian ini jadi 1 yang saya tandai ini. 1 sama dengan 3C1 plus 2C2. Nah, ini kita dapat persamaan yang kedua. Berarti tinggal kita eliminasi aja gitu ya. Jadi persamaan 1 dan 2. Berarti di sini 0 sama dengan C1 plus 2, kemudian ini 1 sama dengan 3C1 plus 2C2. Ini aja kita kali 2, ini tetap. Nah, maka ini 0 sama dengan 2C1 plus 2C2. Ini adalah 1 sama dengan 3C1 plus 2C2. Ini dikurang aja. Jadi ini min 1, kemudian ini jadi min C gitu ya. Atau C-nya ini sama dengan C1 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau C1 sama dengan 1 berarti C2-nya adalah, ini kita substitusikan aja ke sini. Jadi C1 plus C2 sama dengan 0. 1 plus C2 sama dengan 0. Berarti C2-nya sama dengan min 1. Gitu ya. Berarti kita ketemu nih, C1-nya 1, C2-nya adalah min 1. Dari sini kemudian tinggal kita substitusikan ulang ke atas sehingga kita punya mana tuh. Nah, ini ya, solusi umumnya adalah ini. Sekarang karena kita tahu nilai C1 C2, kita copy ya, C1 C2, nah maka kita tinggal ini aja.
em, ini Y sama dengan C1-nya adalah 1 ya. 1 eksponen 3X plus ini min 1 ya. Eksponen 2X atau Y sama dengan eksponen 3X min eksponen 2X. Nah, ketemu nih. Ini yang disebut sebagai solusi khusus. Gitu ya. Jadi ada dua jenis solusi. Yang pertama adalah yang umumnya, kemudian ada yang khusus. Jadi, nah yang khusus ini akan sangat tergantung dengan si initial condition-nya. Begitu. Oke, silakan kalau teman-teman mau mencatat part tertentu, silakan. Saya beri waktu mungkin. Pakai coret-coretan gitu ya di meja kalian. Kemudian nanti kita coba bahas. Jadi yang pertama di sini ada kalau tiba-tiba api bilang tenang, kalau hilang juga Y double aksen min 4Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah kemudian di sini ada tambahan initial condition. Jika X sama dengan 0 maka Y-nya sama dengan 0. Lalu jika X sama dengan 1 maka Y-nya sama dengan eksponen 2. Nah kemudian yang kedua adalah Y double aksen min 4Y aksen plus 5Y sama dengan 0 gitu ya. Nah ini ada dua soal, silakan teman-teman di lembar kertas catatannya atau coret-coretannya bisa dikerjakan gitu ya. Nomor 1 ini pasti sampai solusi khususnya karena ada initial condition. Nomor 2 ini hanya sampai solusi umum. Mungkin saya kasih waktu berapa ya? Berapa menit ya? Coba cek ya. Ini solusi umum. Kita sekarang coba cari solusi khususnya dari initial condition di atas ini. Jadi di sini pada saat Y 0 sama dengan 0, nah maka di sini 0 sama dengan C1 eksponen 2 pangkat sekian gitu ya. Ditambah C2, ini kan X-nya 0 ya, berarti ini kita substitusikan 0 gitu ya. Ini eksponen 2 pangkat 0. Berarti di sini 0 ini adalah C1, sehingga C1-nya adalah 0. Karena ini plusnya kan ini otomatis 0 ya, dikali 0. Jadi nggak perlu. Nah, kemudian sekarang di sini Y1 ini sama dengan eksponen pangkat 2 gitu ya katanya. Nah, berarti di sini eksponen 2 ini sama dengan C1-nya berapa tadi? C1-nya adalah 0 gitu ya. Eksponen pangkat 2 dikali 1 ditambah C2 X-nya adalah 1 kemudian eksponen 2 pangkat ini. Sehingga di sini eksponen 2 ini adalah 0 plus eksponen 2 C2. Sehingga kita ketemu C2-nya ini sama dengan eksponen 2 per eksponen 2 atau ini sama dengan 1. Berarti ketemu gitu ya. C1-nya 0, C2-nya adalah 1. Ini tinggal kita substitusikan ke atas. Jadi kita ketemu dia sama dengan C1 C1-nya akan 0 ya. Jadi ini nggak perlu. Berarti ini tinggal X eksponen pangkat 2X. Nah, ini ketemu. Hasilnya adalah seperti ini. Dan ini adalah solusi khusus. Ada yang sama jawabannya?
Sama Pak. Oke. Izin masuk Pak. Nah, saya nge-stuck di itu Pak. Ya. 4R plus 5 sama dengan 0. Nah ini faktornya berapa ya? Izin menjawab Pak. Yap. R min 5 terus R plus 1. Plus 1 ya. Oke, apakah ini faktornya? Kayaknya nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Maka min 5 dikali 1 hasilnya min 5 ya. Kalau min 5 plus 1 ya min 4. Artinya kalau kita stuck dengan faktor seperti ini berarti kita pakai rumus ADC ya. Kita cari dengan rumus akar, berarti R1 R2 ini sama dengan apa? Min B plus minus akar D kuadrat min 4 AC per 2A gitu ya. Sekarang kita substitusikan min D. Min D-nya adalah min 4 plus minus akar D kuadrat, berarti ini min 4 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, ini A-nya ya, A, ini B, ini C. C-nya adalah 5. Kemudian ini dibagi 2, A-nya adalah 1. Berarti di sini adalah 4 plus minus akar 16 min 20 ya per 2. Berarti di sini 4 plus minus akar min 4 per 2. Nah, di sini ada yang unik nih, yaitu si akar min 4. Nah, bagaimana kita mengkalkulasikan ini? Jadi, caranya adalah ini 4, kemudian plus minus, karena dia akar negatif, berarti dia imajiner, gitu ya. Nah, ini kita bisa keluarkan dulu imajinernya, jadi kita bisa tulis seperti ini, akar 4 I. Artinya apa? Artinya ini adalah bilangan imajiner, gitu, karena akar min 4 ini tidak bisa kita operasikan seperti bilangan real, gitu ya. Kemudian ini min 2, sehingga ini sama dengan 4 plus minus. Nah, sekarang kalau negatifnya saya keluarkan, kemudian saya ubah menjadi imajiner, maka kita punya akar 4. Akar 4 ini kita akarkan seperti biasa, jadinya adalah 2, gitu ya. 2 imajiner per 2. Nah, kemudian ini sama dengan ini sama dengan 2 plus minus I, gitu ya. Jadi ini ketemu, ini adalah A-nya, lalu ini adalah B-nya. A-nya 2, B-nya adalah 1. Nah, berarti ini kita mengikuti rules yang ketiga, gitu ya, bahwa nilai R1 dan R2-nya ini merupakan akar kompleks. Nah, kalau akar kompleks berarti ini sama dengan Y sama dengan C1 eksponen pangkat A, gitu ya, 2X, kemudian cos D, D-nya adalah 1, berarti X, ditambah C2 eksponen 2X sin X. Nah, ini ketemu seperti ini. Y sama dengan C1 sekian plus C2 eksponen, bedanya yang pertama cos, kemudian yang sin, yang kedua sin. Ataupun ini kalau mau kebalik juga nggak masalah sih, ini sin dulu misalnya, sin X, ini adalah cos X, begitu. Oke, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait persamaan diferensial order 2 homogen?